Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Kelas Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara penyusunan jurnal umum. Di sini saya memiliki contoh soal. Pada tanggal 1 Agustus, Sumi Damai membuka usaha yang diberi nama Jasa Penelitian Sukamto. Dia merupakan pemilik tunggal dari usaha tersebut. Jadi usaha itu merupakan milik perseorangan. Selama 10 hari pertamanya terjadi transaksi sebagai berikut. Ini ada pencatatan transaksi dari tanggal 3 Agustus hingga tanggal 10 Agustus. Lalu yang diminta adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, di sini saya memiliki tabel untuk menyusun jurnal umum yang terdiri dari 5 kolom, yaitu ada kolom tanggal, kolom akun, kolom ref atau referensi. Pada video kali ini belum saya isi karena diisi pada saat memposting ke buku besar. Lalu ada kolom debit dan kolom kredit. Lalu di sini saya memiliki tabel untuk menganalisis di manakah kita harus meletakkan akun-akun ini, apakah pada kolom debit atau pada kolom kredit. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari tanggal 3 Agustus. Untuk memulai usahanya, Sumi Damai menyetorkan dana pribadinya sebesar 500 juta rupiah ke dalam rekening bank dengan nama Jasa Penelitian Sumi Damai. Nah, teman-teman, di sini berarti Sumi Damai menginvestasikan uangnya. Jadi yang ditambah adalah kas. Dalam hal ini adalah kas perusahaan yang ditambah yang merupakan dari dana pribadi. Nah, kas ini kan merupakan akun harta. Untuk teman-teman pahami, harta di sini ada bermacam-macam. Ada harta lancar dan juga ada harta tetap. Yang termasuk harta lancar adalah kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Lalu ada juga harta tetap yang bisa berupa rumah, gedung, mobil, dan lain-lain. Nah, kalau di sini tanggal 3 Agustus yang terlibat adalah akun kas yang termasuk harta. Yang bertambah kita letakkan di kolom debit senilai 500 juta rupiah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah modal, yaitu adalah modal perusahaan Jasa Penelitian Sukamto yang ditambahkan. Modal yang bertambah kita letakkan di kolom kredit, sama juga sebesar 500 juta rupiah. Nah, lalu pada tanggal 5 Agustus Sumi Damai membayar 400 juta rupiah tunai untuk sebuah rumah yang akan dipakai sebagai kantornya. Berarti di sini ada rumah ini termasuknya akun harta yang telah saya jelaskan sebelumnya, merupakan harta tetap. Rumah yang asalnya tidak dimiliki oleh perusahaan ini lalu dimiliki, berarti bertambah, akun harta bertambah, kita letakkan di kolom debit senilai 400 juta rupiah. Lalu tentu membeli rumahnya secara tunai. Di sini ada keterangan tunai, berarti menggunakan uang kas. Kas ini termasuk ke akun harta yang jika berkurang kita letakkan di kolom kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 8 Agustus Sumi Damai membeli perlengkapan kantor sebesar 500.000 secara kredit. Berarti ditambahkan adalah perlengkapan juga termasuk akun harta, bertambah kita letakkan di debit. Membeli jadi menambah yang semula tidak memiliki perlengkapan jadi memiliki senilai 500.000 rupiah. Lalu di sini ada keterangan membelinya secara kredit. Berbeda dengan tanggal 5 yang membeli secara tunai, berarti kita masukkan akun kas. Kalau di sini secara kredit, berarti yang terlibat adalah akun utang. Akun utang bertambah kita letakkan di kolom kredit, sama juga senilai 500.000. Nah, di sini yang perlu teman-teman lihat adalah jika kita mengisi kolom debit, kita letakkan keterangan akunnya di kiri, dan jika kita mengisi di kolom kredit, maka kita letakkan keterangan akunnya di posisi yang agak ke kanan. Lanjut, pada tanggal 9 Sumi Damai membayar utang yang dibuatnya pada tanggal 8 Agustus sebesar 150.000. Nah, di sini berarti ada terlibat akun utang
dan juga kas. Utang karena untuk membayar berarti mengurangi hutang, mengurangi kita letakkan di kolom debit senilai 150.000. Lalu untuk membayar utang tentu membutuhkan uang kas. Berarti uang kasnya kita letakkan di kolom kredit senilai 150.000. Lalu yang terakhir, pada tanggal 10 Sumi Damai menarik uang kas 1 juta rupiah untuk penggunaan pribadi. Nah, di sini menarik uang kas 1 juta rupiah itu disebut sebagai private. Private ini adalah melibatkan akun modal atau merupakan akun modal yang jika berkurang kita letakkan di debit. Nah, private ini mengambil uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi, jadi mengurangi uang perusahaan. Nah, private yang merupakan modal dikurangi kita letakkan di debit senilai 1 juta rupiah. Lalu berarti yang pasangan yang terlibatnya adalah kas, karena uang perusahaan dikurangi untuk kebutuhan pribadi si pemilik. Uang perusahaan kasnya berkurang 1 juta rupiah, kita letakkan di kolom kredit. Nah, lalu setelah semua kita tulis transaksinya, lalu kita jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit. Nah, di sini wajib untuk mendapatkan hasil yang seimbang. Seperti kita lihat di sini hasilnya di kolom debit dan kolom kredit hasilnya seimbang. Berarti kita telah menyelesaikan jurnal umum untuk perusahaan jasa penelitian Sukamto secara tepat. Terima kasih untuk teman-teman yang melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin belajar akuntansi. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kelas Akuntansi untuk mendapatkan update video-video yang lain. Terima kasih telah menonton.